Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mahasiswa Frustasi. Kali ini kita akan membahas satu judul film dari Marvel, yaitu Hulk yang dirilis tahun 2003. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya intro dulu. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah percobaan di sebuah laboratorium. Di percobaan itu menggunakan hewan untuk objek percobaannya. Scene berlanjut kepada orang yang melakukan percobaan tersebut, yaitu David Banner. Dia sedang membicarakan sebuah rencana penelitiannya kepada seorang militer, yaitu Thunderbolt Ross. Ini dikarenakan David terlibat dengan proyek pemerintah. Rencana dari David Banner adalah tidak lain memperkuat manusia dengan memanipulasi sistem kekebalan tubuh. Namun Thunderbolt Ross menolak mentah-mentah usulan tersebut karena tidak ingin manusia dijadikan kelinci percobaan. Di scene berikutnya berpindah ke kediaman David Banner, di mana istrinya yang bernama Edith memberitahu kalau dia hamil dan akan memiliki anak. Lahirlah seorang anak laki-laki dari pasangan ini yang akan kita kenal sebagai Bruce. Diam-diam David memakai darah dan atau DNA Bruce untuk penelitiannya. Thunderbolt Ross yang mengetahui David diam-diam menggunakan manusia sebagai subjek penelitiannya sangat marah dan akhirnya mendepak David dari proyek pemerintah. David yang tidak terima lantas hendak meledakkan sarana pemerintah. Suara sirine yang terdengar dari sarana pemerintah lantas membuat Edith yang sedang mengasuh Bruce panik. Dia lalu bersama Bruce bersembunyi di bawah meja. Tak lama kemudian David pulang ke rumah dan hendak membunuh Bruce, namun dihalangi Edith sehingga terjadi pertengkaran besar antara keduanya. Waktu terskip ke saat Bruce sudah remaja. Di sana dia akan masuk perguruan tinggi. Di sini ibunya Bruce mengatakan kata-kata selamat tinggal pada Bruce karena akan meninggalkannya. Ibunya berharap Bruce menjadi ilmuwan yang besar. Sedikit info, ibu Bruce di sini bukanlah Edith, melainkan orang tua angkat dari Bruce. Waktu terskip lagi ke saat Bruce sudah dewasa dan bekerja di sebuah laboratorium. Di tempat kerjanya itu, dia memiliki rekan bernama Harper dan juga Betty. Betty memberitahu Bruce bahwa Dewan Peninjau meminta mereka untuk melakukan presentasi beberapa hari ke depan. Lalu Bruce, Harper, dan Betty memulai pekerjaan mereka agar dapat membuat hasil maksimal yang memuaskan Dewan Peninjau. Mereka memakai seekor katak untuk subjek percobaan, namun hasilnya gagal dan tidak maksimal. Di saat larut malam dan di laboratorium hanya tinggal Bruce dan Betty, Betty menyinggung seorang tua kandung Bruce saat mereka berbincang. Hal itu lantas membuat Bruce kesal dan sensitif. Keesokan harinya di laboratorium, seseorang bernama Glenn datang menemui Betty untuk menawarkan Betty bekerja untuknya, namun Betty menolak tawaran itu mentah-mentah. Scene berpindah ke Jenderal Thunderbolt Ross yang sedang ditemui oleh bawahannya. Bawahannya tersebut nampak sedang melaporkan sesuatu. Scene kembali ke laboratorium di mana Betty hendak pulang dan berpapasan dengan orang yang tidak dikenal sedang mengepel laboratorium. Ternyata orang itu adalah petugas kebersihan yang baru menggantikan petugas lama yang sudah meninggal. Malam itu Bruce masih lembur, lalu dia membuka laci dan menatapi foto dari Betty. Ternyata dia dan Betty mempunyai hubungan yang spesial. Terlihatlah kilas balik antara Bruce dan Betty. Di sana dia teringat saat Betty menceritakan sebuah mimpi buruk di mana Bruce dewasa mencoba menyakiti Betty kecil. Namun Bruce meyakinkan bahwa dirinya tidak mungkin menyakiti Betty. Terungkap juga bahwa Betty adalah anak dari Thunderbolt Ross. Seusai mengingat kilas balik tersebut, Bruce bergegas pulang ke kediamannya, namun di lorong dia melihat seekor anjing. Dia mencoba mendekati anjing tersebut, namun anjing
tersebut mencoba menggigitnya. Bruce pun lantas meninggalkan anjing tersebut dan bergegas pulang. Sepulang dari laboratorium, seseorang masuk ke ruangan laboratorium Bruce bersama seekor anjing yang tadi bertemu dengan Bruce. Orang yang memasuki ruang lab tersebut adalah tidak lain petugas kebersihan baru yang sempat berpapasan dengan Betty. Di sana dia ke meja Bruce dan mengambil sehelai rambut dari Bruce. Scene berpindah ke Bruce yang sudah pulang ke rumahnya. Merasa perasaan yang tidak enak, dia melihat keluar jendela. Di sana terlihat pegawai kebersihan baru tadi bersama anjingnya mengawasi Bruce. Bruce menutup kembali jendelanya lalu mengintip lagi. Namun orang misterius itu sudah menghilang. Sekarang berpindah ke kediaman orang misterius tersebut. Dia nampak sedang meneliti dan melakukan percobaan dengan rambut Bruce. Terungkap sudah kalau orang misterius itu adalah ayahnya Bruce, yaitu David. Keesokan paginya Bruce pergi ke labnya, namun di sana sudah menunggu Betty dan Glenn. Bruce dan Glenn nampak tidak akur dan berdebat akan suatu hal. Di lab nampak Harper sedang memperbaiki alat lab yang sepertinya rusak. Namun nampaknya alat itu susah diperbaiki sendiri sehingga Bruce pun membantu. Alat itu nampak akan meledak, mengeluarkan suatu gas. Bruce pun buru-buru memakaikan masker pada Harper. Karena alat itu tidak bisa dibentuk dan dihentikan, Bruce pun melindungi Harper dari sebuah ledakan. Diketahui ledakan itu ialah ledakan energi gamma. Karena peristiwa itu, Bruce pun dilarikan ke ruangan medis. Betty yang menjenguk Bruce saat itu nampak bersedih dan menangis dikarenakan dia takut akan terjadi sesuatu yang buruk pada Bruce. Namun Bruce baik-baik saja. Ketika saat beristirahat, nampak Bruce sedang bermimpi buruk. Dan mimpi buruk inilah pertama kali dimunculkan penampakan dari Hulk, pahlawan hijau kita. Bruce terbangun dari tidurnya. Di sana sudah stay David dan juga anjing-anjingnya. David menceritakan siapa dia sebenarnya dan memberitahu hubungan dia dengan Bruce yang tidak lain adalah ayah dan anak. Ketika mereka di tengah pembicaraan, telepon berbunyi dan David menghalangi Bruce mengangkat telepon tersebut. Merasa kesal dan terganggu dengan amarah yang meluap, dia mengusir David. David yang tidak punya pilihan akhirnya pergi meninggalkan Bruce. Scene berikutnya menunjukkan David yang melakukan uji coba lagi menggunakan DNA Bruce. Dia memasukkan DNA tersebut pada anjingnya dan nampaknya berhasil. Berikutnya, Betty menemui ayahnya yaitu Jendaros di sebuah restoran. Jendaros hendak membicarakan mengenai siapa itu Bruce kepada Betty. Namun Betty sangat kesal dan langsung pergi. Di lab, Bruce mencoba meneliti DNA-nya untuk membuktikan perkataan David. Terkejutnya dia melihat sesuatu berwarna hijau di dalam dirinya. Emosi dalam diri Bruce nampak tidak terkontrol dan untuk pertama kalinya di lab itu Bruce bertransformasi menjadi Hulk. Hulk lantas mengamuk dan menghancurkan sisi lab. Di lab tersebut ternyata ada David yang menyaksikan amukan dari Hulk. Setelah didekati oleh David, Hulk pun pergi meninggalkan lab tersebut. Keesokan harinya, Betty mengunjungi kediaman Bruce. Di sana dia menemukan Bruce yang hanya memakai celana compang-camping. Di saat Bruce sarapan, Betty menceritakan kalau lab hancur karena semacam ledakan. Betty menanyakan apa Bruce ada di sana saat itu. Namun Bruce berbohong dan mengatakan tidak. Namun dia mengatakan bahwa petugas kebersihan yang baru yang tidak lain David berada di sana. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada ketukan pintu. Ternyata itu adalah Jenderal Ross dan anak buahnya yang hendak menginterogasi Bruce. Betty pun dipisahkan dari Bruce. Betty mencari tahu tentang alamat David lalu mengunjungi rumahnya. Di kediaman David, dia mulai menanyai David. Namun pada akhirnya David meminta Betty untuk angkat kaki dari rumahnya. Di kediaman Bruce, Jenderal Ross mencoba terus menggali informasi mengenai David dan pada Bruce. Namun Bruce sama sekali tidak tahu menahu soal David. Ini
Ini dikarenakan yang dia tahu kedua orang tua kandungnya sudah meninggal dari dia masih kecil. Jenderal Ross pun memperingatkan Bruce agar tidak mendekati Betty. Sedangkan di kediaman David, dengan sabet yang dia ambil dari kunjungan sebelumnya, David membuat anjing-anjing yang jadi percobaan sebelumnya melacak keberadaan Betty. Selain itu, di kediaman Bruce nampak sedang dijaga habis-habisan oleh anak buah Jenderal Ross. Dia mendapat telepon dari David bahwa Betty dalam bahaya karena dikejar oleh anjingnya. Bruce yang mendengar itu tidak tinggal diam dan hendak menyelamatkan Betty. Namun ketika dia hendak keluar, tiba-tiba dia dihalangi oleh kedatangan Glenn. Terjadi pertarungan antara Bruce dan juga Glenn. Bruce yang saat itu emosinya tidak stabil lalu berubah menjadi Hulk. Hulk yang mengamuk dan menghancurkan rumahnya. Bawahan Jenderal Ross mencoba menghadapi Hulk, tapi itu perbuatan yang sia-sia. Hulk lalu langsung gas ke tempat di mana Betty berada. Betty sungguh terkejut melihat Bruce yang dalam bentuk Hulk. Tak lama kemudian anjing-anjing super yang dikirimkan David juga telah sampai. Hulk tidak tinggal diam, dia dengan segenap kemampuan mencoba melindungi Betty. Terjadilah pertarungan sengit antara Hulk dan anjing-anjing super tersebut. Akhirnya setelah melalui pertarungan yang sulit, Hulk berhasil mengalahkan anjing-anjing itu. Hulk kembali ke wujud Bruce, lalu dia menghampiri Betty dalam keadaan bugil. Betty membawa masuk Bruce ke rumahnya lalu menenangkannya. Keesokan harinya, Betty menelepon Jenderal Ross dan meminta bantuan darinya. Betty membuatkan sarapan untuk Bruce. Di tengah perbincangan dan sarapan, militer datang dan membius Bruce. Mereka pun membawa Bruce ke suatu tempat. Usut punya usut, Bruce dibawa ke sebuah pangkalan di gurun. Di sana juga ada Betty dan Jenderal Ross. Mereka sedang berdebat parah karena perlakuan Jenderal Ross kepada Bruce. Sementara itu di kediaman David, para militer datang untuk mengepung dan menangkapnya. Namun David tidak ada di kediamannya, melainkan berada di lab Bruce yang ditutup. David melakukan percobaan pada dirinya sendiri. Alhasil dia mendapat kekuatan, yaitu menyerap apa yang disentuhnya. Kemampuan ini mirip seperti Kevin Levin di Francis Benten. Di komik Marvel sendiri ada yang memiliki kemampuan serupa, yaitu Absorbing Man. Bruce siuman dari pengaruh bius. Di sana dia sudah ditemani Betty. Ketika Bruce mengatakan dia di mana, Betty menjawab kalau mereka di rumah. Ternyata pangkalan udara di mana Bruce berada ini berada dekat pemukiman di mana dia suatu kecil tinggal. Betty dan Bruce pun berkeliling di tempat tersebut. Militer juga mengawal dan menyertai mereka. Bruce menemukan rumah lamanya. Dia dan Betty lantas masuk ke rumah tersebut. Di sana ada satu ruangan yang menarik perhatian Bruce dan membuatnya panik. Namun ketika Bruce dan Betty mengeceknya, tidak ada apa-apa di sana. Diketahui ternyata Glenn mengikuti Jenderal Ross ke pangkalan gurun tersebut. Glenn menginginkan sambal desa dari Bruce dan akhirnya akan dijual dan menjadi cuan. Betty dengan dibawa helikopter akhirnya dipulangkan menjauh dari pangkalan gurun. Sementara itu, Glenn menemui Bruce dan memaksanya bertransformasi menjadi Hulk. Bruce dimasukkan ke sebuah tabung inkubasi. Dengan sebuah percobaan, Glenn mencoba membuat Bruce bertransformasi. Sementara itu, Betty yang sudah sampai di kediamannya dikagetkan dengan kehadiran David di sana. Di sana, David meminta Betty untuk membujuk ayahnya agar David diizinkan bertemu Bruce untuk terakhir kali. Sebelum nantinya David akan dibuang dan diasingkan. Namun Betty mengatakan kalau ayahnya sudah tidak memiliki wewenang. Lalu di sana, David mulai menceritakan masa lalunya pada Betty. Maka terungkaplah bahwa di masa lalu dia hendak membunuh Bruce. Namun alih-alih membunuh Bruce, pisau di tangannya itu malah salah sasaran dan membunuh istrinya Edith. Dan tidak lama terjadilah sebuah ledakan energi gamma. Kembali ke pangkalan gurun,
gurun, Bruce bertransformasi menjadi Hulk dan berhasil memecahkan tabung inkubasi yang menahannya. Hulk pun mulai mengamuk. Glenn memerintahkan para bawahan untuk menghentikan Bruce, namun jangan sampai memakai senjata yang berbahaya. Ini dikarenakan dirinya masih menginginkan sampel sel dari Hulk. Hulk berhasil ditahan dengan semacam busa. Glenn tak menyia-nyiakan kesempatan, dia pun langsung menuju Hulk untuk mengambil sampelnya. Namun tidak berhasil karena Hulk berhasil keluar dari penahan tersebut. Jenderal Ross meminta untuk semua fasilitas dikunci. Pasukan pun dikerahkan mati-matian untuk menghentikan Hulk. Jenderal Ross pun membiarkan Hulk keluar dari fasilitas. Dia berencana untuk menghadapi Hulk di luar. Hulk pun berlari dan melompat di hamparan gurun, melarikan diri dari militer, hingga sampailah dia di rumah lamanya. Di sana dia melihat memori masa lalunya saat David ditangkap. Ketika Hulk masih termenung, sebuah misi menghempaskannya. Terlihat militer sudah mulai kembali mengejarnya. Hulk pun mencoba melarikan diri ke hamparan gurun. Terjadilah pertempuran sengit antara militer dan Hulk di sana. Hulk dengan kekuatan supernya menghantam dan menghancurkan tank milik militer satu persatu. Setelah berhasil meluluhlantahkan beberapa tank, Hulk pun melarikan diri melewati gunung dan lembah-lembah. Sedangkan Jenderal Ross terus berupaya melacak dan mengejar Hulk. Hulk berhenti di sebuah tempat yang hijau di tengah kegersangan. Lalu tak lama suara-suara helikopter pun terdengar. Hulk bersiap untuk bertempur kembali. Hulk menghantam satu persatu helikopter yang menyerangnya. Satu persatu misi ditembakkan pada Hulk. Hulk pun terus berusaha menghindarinya. Hulk berhasil menangkap satu misi yang akan menyerangnya. Dia pun lantas memakai misi itu menjadi senjata layaknya granat. Hulk bersembunyi di balik bukit batu. Para angkatan udara pun mendebaki bukit-bukit itu dengan misi. Batuan di bukit rubuh lalu menimpa Hulk. Jenderal Ross merasa bahwa Hulk telah mati tertimbun batuan. Namun Hulk ternyata masih hidup. Jenderal Ross yang mengetahui hal tersebut lantas menelpon Betty karena dia yakin tujuan Hulk adalah menemui Betty. Hulk yang sedang menuju Betty itu pun masih saja dikejar-kejar. Kali ini dia dikejar oleh jet tempur. Dengan jet tempur, Hulk pun dibawa ke angkasa. Hulk pun dijatuhkan keluar angkasa dan terjatuh di sungai. Melihat kesempatan itu, Jenderal Ross menyuruh pasukannya untuk terus menembak Hulk yang tenggelam dalam sungai. Melihat itu, Betty meminta ayahnya agar dia dipertemukan dengan Hulk, karena hanya dialah yang dapat menenangkan Hulk. Di kota, terlihat aspa-aspa retak. Dari retakan tanah itu muncul kembali raksasa hijau kita, Hulk. Hulk pun mengamuk di kota. Hulk yang melihat ada Betty di helikopter militer mulai tenang. Hulk yang sudah akhirnya dikepung oleh berbagai militer dan aparat yang berwajib. Betty datang mendekati Hulk, dan Hulk pun perlahan kembali menjadi Bruce. Betty pun memeluk Bruce yang cuma pakai kolor ungu. Kesempatan ini pun dipakai aparat untuk menangkap dan meringkus Bruce. Sementara itu, dalam keadaan terborgo, David akan dipertemukan kembali dengan Bruce. Bruce dijaga ketat oleh kemiliteran. Dengan ocehan-ocehannya, David mulai memprovokasi Bruce agar menjadi Hulk. Melihat emosi Bruce yang tidak terkontrol, Jenderal Ross pun berusaha melenyapkan Bruce dan David dengan semacam energi listrik. Namun listrik itu semua diserap oleh David sehingga menjadikannya sosok yang kuat. Bruce di sana juga bertransformasi menjadi Hulk. Terjadilah pertarungan antara Hulk dan David. David begitu unggul karena dia bisa menyerap seluruh objek di sekitarnya dan menjadikannya kekuatan. David menyerap kekuatan Hulk perlahan demi perlahan.
Hulk mengeluarkan seluruh amarahnya sehingga kekuatannya diserap habis-habisan oleh David. Pada akhirnya militer mengakhiri semuanya dengan meledakkan energi gamma ke lokasi Hulk dan David. Lalu diperlihatkan Bruce yang cuma pakai kolor akhirnya tenggelam. Setahun kemudian, Betty dan Jenderal Ross saling bercakap melalui telepon. Jenderal Ross meminta jika suatu saat ada kabar dari Bruce, dia meminta Betty untuk memberitahunya. Namun Betty menolaknya. Scene berpindah ke sebuah hutan di mana terlihat seorang dokter sedang mengobati pasien-pasiennya. Namun datang sebuah kelompok penjara obat-obatnya. Dokter itu marah dan memperingati ketua kelompok tersebut bahwa kalau dia marah sesuatu yang buruk akan terjadi. Nah teman-teman, bagaimana rekap dari saya? Karena saya masih pemula, mohon dimaafkan jika masih banyak kesalahan. Jangan lupa juga untuk support dan follow sosial media yang tertera. Kritik dan sarannya saya tunggu di komentar. See you.